Halo semuanya, salam sejahtera dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda berada. Tolong jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk melihat video presentasi kami. Nah, video presentasi kami kali ini akan membawakan tentang pengembangan tepat dengan menciptakan inovasi baru. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azekita Fanalerik, biasa dipanggil Naya. Rekan pertama saya Dionysius Giovanni Caserio, biasa dipanggil Evan. Dan rekan kedua saya Joseph Putra Mulyono, biasa dipanggil Joseph. Oke, dari gambar ini, Anda semuanya pasti sudah tahu kami akan mengembangkan tempat apa. Ya, betul sekali, kami akan mengembangkan Malioboro. Malioboro merupakan salah satu tempat dari 3 jalan di kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta ke perempatan kantor pos besar yang ada di Yogyakarta. Nama Malioboro sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Malebara, yang berarti karangan bunga. Nah, ini merupakan gambar-gambar objek wisata yang biasanya paling banyak dikunjungi di Malioboro. Ini merupakan gambar dari peta Malioboro yang dapat Anda lihat dari jauh maupun dekat. Dan ini merupakan denah dari Malioboro. Jika Anda ingin pergi ke Malioboro, Anda bisa menggunakan denah ini. Baik, berikutnya kita masuk ke sejarah dari Malioboro ini. Nama Malioboro berasal dari nama seorang anggota kolonial Inggris yang pernah menduduki Jogja pada tahun 1811 sampai 1816 yang bernama Marlborough. Kolonial Hindia Belanda membangun Malioboro di pusat kota Jogja sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan perekonomian. Secara simbolis, Malioboro dibangun dengan tujuan untuk menandingi kemegahan istana keraton yang telah mendominasi kawasan tersebut. Untuk menunjang tujuan tersebut, kolonial Belanda juga mendirikan sebuah benteng yang bernama Benteng Vredenburg pada tahun 1765. Namun, dengan seiringnya perkembangan Malioboro sampai saat ini, Malioboro menyajikan berbagai aktivitas belanja, mulai dari belanja tradisional hingga belanja modern. Berikutnya kita masuk ke informasi yang telah kami dapatkan. Yang pertama ada dari riset web. Kami mendapatkan bahwa Malioboro ini merupakan salah satu jalan yang terletak di Yogyakarta. Selain berada di jantung kota, Malioboro cukup dikenal karena cerita sejarahnya. Keberadaan Malioboro ini sering dikaitkan dengan 3 tempat sakral yang ada di Yogyakarta, yaitu Gunung Merapi, Keraton, dan juga Pantai Selatan. Jalan Malioboro ini ditata sebagai subu imajiner antara Pantai Selatan, Keraton, dan juga Gunung Merapi. Malioboro ini mulai ramai pada era kolonial di tahun 1790 ketika pemerintah Belanda membangun benteng Vredenburg. Malioboro ini terus berkembang hingga saat ini. Dengan tetap mempertahankan konsep aslinya dahulu, Malioboro ini menjadi pusat kehidupan masyarakat Jakarta. Tempat-tempat strategis seperti kantor gubernur, gedung DPRD, pasar induk, dan juga istana presiden berada di kawasan ini. Pemerintah setempat kini terus melakukan perbaikan untuk menata Malioboro menjadi kawasan yang lebih nyaman untuk disinggahi. Pada awal 2016, pemerintah berhasil melestarikan parkir kendaraan yang ada di Malioboro. Malioboro menyajikan berbagai aktivitas belanja mulai dari tradisional hingga modern. Salah satu yang bisa kita lihat adalah proses tawar-menawar yang ada di sana, terutama untuk penjualan cenderamata. Berikutnya, riset yang kita dapatkan ketika datang ke tempat tersebut. Yang pertama, di Malioboro ini, sebagian besar tempat yang kurang bersih sudah berkurang selama 10 tahun terakhir. Namun, karena banyak tempat duduk yang tersebar di Malioboro tersebut, membuat banyak pengunjung ataupun orang yang datang ke sana membuang sampah di area tersebut. Sampah yang dibuang ini biasanya berupa bungkus cemilan ataupun makanan-makanan lain yang dibeli dan dibawa oleh pengunjung. Selain itu, di konteks pandemi saat ini, banyak pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, kurang ketatnya pengawasan protokol kesehatan di area Malioboro tersebut, seperti beberapa pengunjung yang masih melepas masker serta tidak menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah informasi yang kita dapatkan dari proses wawancara yang telah dilakukan. Yang pertama, banyaknya mall yang sudah direnovasi. Berikutnya ada banyak warung-warung yang memakai tenda, terutama di bagian utara, serta oleh-oleh khas Jogja di bagian selatan. Banyak tempat sampah yang tersedia, namun masih banyak orang yang tidak bertanggung jawab dan membuang sampah sembarangan, baik di jalan ataupun bangku-bangku yang tersebar di Malioboro. Kurangnya tempat teduh kurangnya tempat teduh di Malioboro, sehingga pada siang hari terasa panas
ataupun pengunjung yang datang dapat terkena hujan ketika cuaca sedang tidak mendukung. Jika malam hari, Malioboro ini terasa sangat dingin dan sirkulasi udaranya eh, masih kurang memadai walaupun tempatnya sudah terbuka. Yang terakhir adalah jalan di Malioboro ini tergolong sempit sehingga sering terjadi kemacetan. Melalui riset yang dijelaskan oleh teman saya sebelum ini, ada beberapa masalah yang telah kami temukan dan masalah tersebut akan kami jelaskan sebagai berikut. Masalah pertama adalah sampah. Sampah yang berserakan di mana-mana yang datang dari pengunjung ataupun dari penjual yang berada di area Malioboro membuat merasa area Malioboro itu tidak nyaman dan juga kotor. Dan juga sampah merupakan sumber bakteri yang tidak baik untuk kesehatan masyarakat. Meskipun sampah sudah menurun, tetap masih ada oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan. Masyarakat atau pengunjung yang datang ke Malioboro tidak mematuhi protokol kesehatan, yang berarti mereka masih membuka maskernya untuk makan, minum, dan juga untuk berbicara dengan temannya sendiri. Meskipun hal tersebut bisa dilakukan di rumah ataupun di tempat tertutup, hal tersebut bukan merupakan hal yang bagus untuk dilakukan di tempat ramai, terutama di Malioboro yang banyak sekali pengunjung yang datangnya dari banyak tempat. Tempat duduk untuk berlindung masih kurang, yang berarti tempat duduk yang memiliki suasana nyaman, teduh itu masih belum ada ataupun masih kurang. Maka dari itu tidak membuat pendatang tidak nyaman. Udara yang sangat panas dan kurang sejuk. Meskipun saat malam hari, Malioboro entah kenapa terasa kurang sejuk saja, walaupun karena dingin, cuman kurang sejuk. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya penghijauan di area Malioboro. Nah, ini sebabnya akibat yang kami temukan. Pengunjung atau masyarakat yang datang membuang sampah sembarangan menjadi peningkatan sampah yang fatal untuk Malioboro. Masyarakat atau pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan berakibat peningkatan virus corona di wilayah Yogyakarta. Tempat duduk tidak ada pelindung menyebabkan pendatang-pendatangnya tidak nyaman dan bisa saja kehujanan. Malioboro tidak terasa sejuk sama sekali karena kurangnya tanaman hijau atau pepohonan menyebabkan naiknya suhu udara. Nah, dari masalah-masalah yang muncul tadi, kami mendapatkan solusi dengan memberikan potensi yang dapat kami kembangkan di Malioboro. Berikut merupakan beberapa poin yang akan kami kembangkan di Malioboro. Yang pertama, kami akan melakukan pengembangan untuk menarik perhatian pengunjung dengan teknologi buatan yang kami rancang yang akan sangat memudahkan dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang muncul seperti sampah yang dapat diubah menjadi uang yang dapat memberi keuntungan bagi semua orang dan sekaligus meminimalisir sampah yang masih berserakan di Malioboro dan masalah tentang kesadaran masyarakat atau pengunjung yang masih belum mematuhi protokol kesehatan dengan memberikan teknologi yang kami buat agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan agar grafik penyebaran virus corona di Yogyakarta semakin hari semakin menurun. Selain itu, teknologi yang kami buat ini dapat membantu dan memudahkan untuk mendisinfektan area yang ada di Malioboro. Dan yang kedua yaitu kami akan melakukan pengembangan lingkungan sekitar yang dapat memberikan kesejukan pada Malioboro. Pasti kalian udah tahu, di Malioboro itu kalau siang hari maupun malam hari sangat panas. Nah, dari solusi tadi, kami juga memiliki target yang akan kami capai. Berikut adalah beberapa target yang akan kami capai. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Pengembangan dalam aspek ekonomi bagi masyarakat atau para turis yang datang sangatlah menguntungkan karena dengan sampah yang biasanya dibuang atau akan berakhir ke tempat sampah pembuangan sampah, yang apalagi sampah plastik dengan proses penguraian atau proses hancur dari limbah plastik. Plastik ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak disangka-sangka dapat diubah menjadi uang dan membawa keuntungan. Dan yang kedua yaitu aspek lingkungan. Dengan adanya teknologi yang kami rancang dan membawa dampak yang baik pada lingkungan Malioboro dan sangat berpengaruh terhadap Yogyakarta. Selain teknologi, ada juga penanaman di sekitar Malioboro yang membuat Malioboro akan semakin sejuk. Berikutnya kita masuk ke rencana kasar yang telah kami buat untuk pengembangan di Malioboro. Yang pertama ada mesin sampah. Kami berencana untuk membuat mesin sampah ini yang nantinya berguna untuk mengubah sampah menjadi uang. Prosedurnya dimulai dari pengguna yang mendaftarkan diri ke website kami. Kemudian pengguna akan mendapatkan kartu. Yang nantinya kartu tersebut akan kami kirimkan ke pengguna atau pengguna dapat datang ke lokasi terdekat untuk mengambil kartu tersebut. Kemudian prosedurnya adalah pengguna membuang sampah
ke dalam tempat yang telah kami sediakan di mesin sampah tersebut. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dihitung oleh mesin tersebut. Setelah dihitung, pengguna akan mendapatkan sejumlah uang yang setara dengan berat sampah yang telah dia berikan. Uang yang kami berikan akan kami transfer dalam bentuk e-money sehingga mempermudah transaksi antara pengguna dengan mesin tersebut. Yang kedua ada robot duduk kebersihan. Robot ini kami sediakan di samping tempat duduk yang ada di Malioboro. Robot ini berguna untuk mengeluarkan suara yang memperingatkan setiap pendatang yang meninggalkan sampah di area tempat duduk tersebut. Robot ini akan memberikan disinfektan saat ada pendatang yang meninggalkan tempat tersebut, sehingga kesehatan yang ada di sana dapat terjaga. Yang ketiga ada kursi teduh. Kursi ini kami buat agar masyarakat ataupun pengunjung dapat lebih nyaman duduk di sana. Sehingga ketika hujan ataupun panas, pengunjung ini dapat terlindungi dari sinar matahari dan juga air hujan. Model bangku yang kami buat ini nanti ada pelindung di bagian atasnya. Dan yang terakhir adalah penanaman tanaman hijau atau pepohonan di area Malioboro. Kami merencanakan untuk mengurangi udara yang panas atau sirkulasi udara yang kurang nyaman. Sehingga kami merencanakan untuk melakukan penanaman di sekitar Malioboro agar daerah tersebut terlihat segar dan udaranya semakin sejuk. Seperti rencana yang sudah kami sediakan tadi, ini adalah contoh-contoh rencana yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah mesin sampah. Mesin sampah yang kami terapkan di sini adalah dapat dicontohkan dalam mesin ini. Kita dapat memasukkan sampah di suatu tempat, kita scan e-card kita, dan ntar sampah tersebut akan ditimbang, lalu jumlahnya akan dimasukkan uang ke e-card kita. Ini adalah contoh robot duduk kebersihan. Robot ini tidak akan menggunakan model seperti ini, namun robot ini akan menggunakan model yang akan berdiri di sebelah kursi penduduk atau pendatang, lalu akan memberikan antiseptik untuk kita dan juga akan mengingatkan saat sampah tidak terbuang pada tempatnya. Kursi tidur ini adalah contoh kursi tidur yang telah kami sediakan. Ya, simpelnya ada penutupnya di atas kursi-kursi yang tersedia. Ini juga bisa dapat dari tempat penghijauan di atas itu. Lalu ini ada penanaman tanaman hijau atau pepohonan. Ya, seperti biasa, kita sudah melakukan itu sudah cukup lama. Cuman, kurangnya tanaman hijau atau pepohonan di area Malioboro, bukan di jalan saja, namun di area Malioboro, menyebabkan udara di area sini kurang sejuk. Nah, dari hal-hal tersebut, dapat kami simpulkan bahwa pengembangan ini dapat memberikan perubahan yang sangat besar untuk Malioboro ke depannya, karena kami telah memberikan inovasi baru yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga pemerintah Yogyakarta, karena pengembangan Malioboro yang kami berikan berupa teknologi dan penambahan fasilitas lainnya untuk menarik perhatian masyarakat dan juga para pengunjung, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan cara memberikan inovasi mesin sampah yang sangat menguntungkan bagi semua orang dan memberikan kesadaran terhadap masyarakat atau pengunjung yang datang agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan robot kebersihan yang kami berikan. Selain itu, menambah kursi tidur juga dapat memudahkan masyarakat atau pengunjung untuk duduk dengan nyaman tanpa harus memikirkan cuaca. Dan terakhir, penanaman tanaman hijau yang membuat Malioboro menjadi hijau dan sejuk ke depannya akan sangat memberikan warna baru terhadap Yogyakarta. Pengembangan yang kami lakukan ini sangat menarik dan unik, maka hal ini dapat menarik pengunjung untuk datang ke Yogyakarta dan mengunjungi Malioboro. Hal ini membuat keuntungan bagi Yogyakarta mulai dari proses jual beli hingga keuntungan lainnya untuk pemerintah. Saran dari kami, kedepanan teknologi yang digunakan akan lebih modern dan juga kompleks, sehingga dapat menunjang kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat diterima dengan baik, dan juga kami sangat berterima kasih atas pendengaran dan perhatiannya. Terima kasih.